Dan sempat dalam kondisi merugi, gue ditawarin sama Ned Kenson untuk balik lagi ke basket waktu Ned Kenson diajak untuk tua. Dari Soraya Production itu ngajakin gue. Di situ awalnya tuh. Iya. Wow. Setuju. Film itu justru yang membuat orang mengenal siapa Denny Sumargo. Oh, bukan. Kasus setelah film itu yang membuat orang mengenal siapa Denny Sumargo. Iya. Masa stagnan dan struggle yang lebih besar dari waktu gue main basket. Kalau basket itu cuy, lu dribble, tinggal lu ulang. Itu lu yang lu mau hayati, lu nggak mau hayati, lu ulang, lu jago. 1000 kali aja tiap hari. Potong leher gue kalau itu lu nggak jago. Iya kan? Basket itu secara mekanisme lu bisa pelajari. Tapi kalau ilmu film, lu mau metode acting, nanti lu begini. Tapi kalau nggak ada jiwanya ngikut, kosong cuy. Iya. Yo cadanganers, balik lagi di podcast Main Cadangan on YouTube. Ini adalah harusnya nggak kedengeran kan, mic-nya di situ. Tolong mic-nya. Iya, biar nggak ketahuan bohong. Iya, lagi. Salah. Oh ya. Salah gitu. Cadanganers, kita balik lagi, ada Ujo dan Ogi di podcast Main Cadangan on YouTube. Ini adalah gimana ya? Kita tuh mendapatkan banyak ini karena rame di komen, ayo dong undang lagi itu dong. Itu gimana sih? Akhirnya nggak jelas. Gantiin mereka dong, katanya gantiin mereka, gantiin kita berdua. Jangan dong. Akhirnya kita undang lagi si pebasket sombong. Iya. Karena kita pengen ngobrolin lagi banyak hal sebenarnya. Iya, kalau misalnya di episode lalu kita ngomongin tentang kehidupan dia bersama istri, bagaimana pertemuannya, terus juga usahanya sekarang yang mulai menggurita dengan banyak hal. Ya. Kata-kata lu benar-benar. Sedap dong. Lu kayak zaman Soeharto. Makasih, thank you. Dan langsung saja kita panggilkan Don and Only Denny Sumargo. Pebasket sombong. Lihat bawa sendiri. Ya, gini, nggak mic curhat bang, lu bawa ke sini juga dong bang. Lalu punya mic, gue nggak punya mic, gimana gue ngomongnya ntar? Coba kalau lu kayak gini berarti nggak kedengeran suaranya. Kedengeran nggak penonton? Iya, coba kalau dilepas coba kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran, berarti ini nggak ada guna. Jadi sebenarnya nggak ada guna. Kalau ini ada. Ya gimana? Pertama, insiden bocor itu kita minta maaf. Gak apa-apa, itu malah lucu. Iya, nggak usah minta maaf Jo. Justru minta Denny tolong bantuin cari teknisi ya. Iya. Gue sih gitu kalau dulu. Karena kan rumahnya daerah sini. Pasti lu ada lah teknisi yang deket sini. Ada lah. Cuma itu kan menunjukkan kualitas podcast kalian memang kurang. Betul. Tapi semua berawal dari kurang. Iya. Nanti akan tambah kurang. Iya. Makanya pindah set kan sekarang. Dan obrolan sekarang adalah ini gue boleh berhenti gak? Boleh. Sama itu masukannya lu. Idenya lu. Oke. Jadi ini sebenarnya taruh sini. Kan gak ada Ci Olive. Waktu kemarin kan Ci Olive di awal gue banyak ngobrolin lu tuh. Iya, lu ngegibain gue. Iya, tapi lu juga ada sih di situ. Aneh sih. Sekarang mumpung gak ada lu, kita ngomongin soal basket. Yang Ci Olive gak tahu. Oke. Jadi ini cuma kita bertiga yang tahu. Kan direkam. Dan lain-lain. Iya, itu kan ada yang nonton. Apa yang lu mau tahu apa? Coba lah tanya-tanya tentang kenapa gue dulu banyak yang nggak suka. Kenapa tuh? Ini gue nanya gue jawab sendiri loh. Ya habis lu kita belum nanya. Iya. Oh boleh, tapi benar. Gue tuh kepengen banget. Ya kenapa sih tapi banyak orang yang kayak lu banyak haters gitu. Iya banyak sampai haters. saat ini. Sekarang ada pasti masih ada tetap yang nggak suka. Tapi kan di zaman basket itu kan beda kan. Pas basket itu banyak juga yang nggak suka. Ya banyak juga yang mengidolakan pasti. Tapi pasti manusia itu pasti ada yang nggak suka. Nah kebetulan memang di lingkungan sekitar gue tuh gue banyak banget denger banyak yang kurang suka sama gue. Di saat itu? Saat itu. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin sampai sekarang masih nggak suka dan lain-lain. Tapi gue menganggap wajar. Iya. Tapi menurut lu kenapa dia nggak suka sama lu? Tahu nggak kira-kira? Iri atau apa? Gue tidak mau bilang iri karena menurut gue iri itu kesannya gue itu lebih wah gitu ya. Tapi gini loh, zaman dulu itu gue udah tahu banget kelakuan gue tuh emang nggak bagus cuy. Beberapa hal. Emang lu tuh bangke ya? Bajingan. Bangsat.
Semua lihat bangke, terlalu bajingan, halus ya. Iya. Bangke, bangsat, bajingan. Jadi yang lucu mungkin kan pasti perspektif orang saat itu gue tuh nggak mengajak, ini pasti orang nggak sadar ya kalau dia beberapa kelakuannya itu yang kurang bagus gitu ya. Ya memang banyak sisi positif gue juga, kayak gue tuh latihan, gue paling rajin juga. Iya. Lu gila latihan tuh dari dulu gue tahu. Gitu. Tapi kan banyak juga hal-hal negatif, kayak mungkin gue tuh kurang mau berbahasa basi, gue kurang mau ini dan segala macam yang membuat orang tuh jadi melihat sisi gue yang kurang menyenangkan dan dilihatnya jadi buruk. Itu gue sadarin dari dulu. Sadarin banget, gue tahu. Lu tuh nggak bisa berbahasa basi orangnya, Den. Satu, Dulu. gue orangnya nggak bisa basa-basi. Terus straight to the point kalau ngomong. Dan itu membuat gue kan harus mengubah hal itu. Iya. Nah, gue nggak pernah mau jadi orang lain. Dan berarti lu nggak mau mengubah hal itu. Iya, karena gue menganggap saat itu berbahasa basi nggak ada untungnya juga buat gue. Menyenangkan lu, poinnya buat apa gitu loh. Iya. Nah, itulah kurangnya gue. Yang gue ngerasa bahwa nggak boleh gitu jadi manusia. Lu menyadari itu di umur berapa? Di fase umur 33-an ke atas lah, gue mulai menyadari hal kayak begitu. Nah, di bawah itu gue tidak Iya sebenarnya. gue tidak peduli. Karena Iya, gue tidak peduli. Karena saat itu gini, gue berpikirnya gini. Gue ini pasti akan tambah tua. Dan hanya dua pilihan. Either way gue menjadi lebih wise, either way gue akan menjadi penjual narkoba. Lebih bangsat maksudnya. Iya kan? Jadi hanya dua pilihan. Terus kenapa gue harus memperbaiki diri gue seperfect apa yang mereka mau, sedangkan gue sendiri masih belum selesai dengan diri gue yang ini. Lu sendiri belum lah ya, Belum selesai dengan diri gue yang ini. Iya. Kenapa sih gue nggak boleh selesai dengan diri gue yang ini? Diri gue yang apa? Diri gue yang ingin mencoba, ingin melakukan kesalahan, ingin berspekulasi, ingin having fun, dan lain-lain gitu. Selama gue tidak merugikan orang lain, maksud gue begitu dulu. Walaupun pemikiran itu gue anggap tidak benar. Nah, pemikiran itu tidak akan 100% benar karena pemikiran itu akan diperbaharui terus, dan itu gue udah sadari dari dulu. Lu sadar tapi lu belum mau. Dan gue gak mau peduli, berubah. gue gak mau. Gitu loh, belum. Begini loh, semua orang punya fase. Dan biarkan orang itu menjalani fasenya. Dan kalau lu merasa diri lu wiser than me, lu seharusnya jangan membenci gue. You supposed to take care, mengayomi gue. Paling tidak memberi space kepada lu Iya, untuk jadi lu ya. Untuk jadi gue. Dan itu yang gue lakukan sekarang dengan hidup gue. Makanya gue buka Iya. podcast, itu gue tidak pernah mau coba untuk Ngejudge orang. Tapi Iya, ya iya, gue iya. coba. Siapapun itu tamu lu. Ya give a space buat dia, kecuali kalau dia meminta tolong dong nanti gue dicecer gitu, oke. Iya. Tapi kalau enggak, just be who I am, yang coba untuk kasih space pada dia bercerita, mau dia bener, mau dia bohong, kan toh akan kembali ke dia sendiri gitu. Iya. Nah itu Dan penilaiannya pun juga bukan langsung dari lu, tapi penilaiannya juga dari banyak orang kepada saat lu ngobrol ya. Betul. Walaupun gue jujur, gue banyak sakit hati, banyak kecewa. Ternyata orang-orang yang gue pandang selama ini punya value yang baik, yang tinggi menurut gue, ternyata mulutnya sampah juga. Siapa misalnya? Ogi Pantidus. Nah, Dia nanya siapa, kita kasih aja namanya ya. Iya. Ngomongin gue di belakang. Masa dia bilang gini, gue bisa lebih banyak cewek daripada Densu. Masa dia Udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu udah Lihat aja rambutnya. Wanita macam mana? Kecuali istri lu yang bersedia. Itu juga belum tentu. Den. Iya, kacau ya. Setolol itu ya. Iya, emang bener. Oke. Dan itu tapi satu episode. Ya. Nah, tapi kan Dalam hidup lu ya. Lu banyak ada turning point segala macam. Pertama adalah yang mengejutkan untuk gue sebagai yang tahu lu adalah insan basket dulunya. Tiba-tiba lu bukan meredup tapi lu menarik diri dari basket. Gue udah Menghilang. Pokoknya udah gue Menghilang kan. menghilang gitu ya. Iyalah. Tiba-tiba lu ada di ranah entertainment. Nah, itu gue nggak tahu lu masuknya gimana tuh. Kalau ada di ranah Waktu entertainment. masuk entertain. Iya, lu Apa film atau gitu. apa? Model. What? Kan Iya, suka model-model juga pasti foto-foto dulu. Enggak, waktu gue masih basket itu gue udah mencicipi model. mencicipi model. Iya. Mencicipi jadi model, kurang kata Makanya jadi. ini enaknya nggak ada Colif, jadi cuma kita doang nih yang tahu. Iya. Mesti ada kata jadi ya. Iya. Mencicipi jadi model. Orang pembasket suka mencicipi model, iya kan? Bangga kali dia. Gua bisa nyebut Iya, nggak usah. Bangga soalnya bawa model ke lapangan. Iya. Padahal juga kere ya. Jadi waktu itu gue pernah mencicipi jadi model, bayar 500.000 sekali catwalk. Jadi gue tuh suka mencoba hal baru juga di luar basket. Ternyata untuk nyari-nyari tambahan, karena waktu itu gaji basket itu gue udah ngitung.
Ini basket ini gaji, terus lu sok-sokan di luar pakai barang branded, lu nggak punya duit cuy. Dan boleh ceritain dong gaji lo buka deh. Kayak gue pertama masuk ya, pertama masuk tuh 250. Embot itu, 250.000 ya di cadangan. 250.000 satu lu bulan. yang baru masuk 5,5 juta, gue tahu. Oh, 5,5 juta Sekarang sekarang. 5,5. Yang paling kecil. Yang paling kecil, tapi biasanya langsung naik. Biasa kalau sama klub langsung dikasih 6-7 lah. 7. Oke banget di atas UMR. Waktu itu gue 250.000 per bulan. Embot di Mas Mahendra, itu 750. Rico Hantone itu setahu gue sekitar 2 jutaan something lah. 2 juta 3 jutaan iya. Dan itu sekecil itu. Dan kalaupun mau progres naik, kalau start udah begitu dari 250 naik berapa? Itu dari 250 aja naik 3,5. Iya. Tahun depan naik gopek ya kan. Ini kapan gua bergaya ya kan? Kapan pakai Rolex, bro? Asik dia sombong ya. Jadi gua ngerasa kayak kalau nggak salah ya? pakai jam Rolex ya. Jadi bukan Rolex. Nggak Rolex waktu itu Rolex ya. Jadi gue ngerasa kayak wah ini nggak bisa. Gue main basket sebenarnya buat cari uang atau apa? Itu gue mau mempertanyakan sama diri gue. Itu pertanyaan juga. Disitulah pertanyaan itu gue jawab dengan gue main basket uang nomor 2. Yang pertama adalah the passion itself. Gue mau cari apa? Gue ingin meluapkan passion itu di tingkat paling tinggi di Indonesia. Dan gue pengen tahu jadi apa. Itu aja. Nah, cari uangnya, gue pikirin caranya. Makanya gue ikutlah model, jualan. Gue sempat jualan apa? Jualan tuh jualan gelang tangan. Sini kayak yang apa? Iya, yang kayak lu pakai gitu. Power balance. Power balance. Yang ternyata nggak efek. Terus gue sempat jadi broker pinjaman. Jadi kalau lu butuh duit, nanti gue cariin orang yang punya duit, nanti gue yang aturin supaya lu bisa tengkulak lah istilahnya gitu. Jadi semua gue kerjain dulu. Karena gue berpikir bahwa hidup harus realistis, cari uang bro. lagi di bidang lain gitu. Betul, makanya gue bingung ketika orang kepengen kaya dari basket. Gue bilang di Indonesia belum bisa. Kalau sekarang kayaknya udah bisa tuh. Paling tidak waktu itu ya cadangan ini kita ngomong dulu ya, karena ini ngomong Denny Sumargo, teman-teman di tahun 2000-an. 2000-an. Dan itu bukan hanya gua, yang lain pun mengalami hal yang sama. Wah, akhirnya gue berpikir bahwa ya udah, gue di sini passion, gue pengen melihat luapan jiwa gue di basket ini akan menjadi apa. Kalau mau cari duit, gue cari tempat lain gitu. Nah, setelah gue meluapkan itu semua dan udahlah kisah gue, gue menuliskan kisah itu, gue berpikir, oh gue harus stop. Kenapa? Semua sudah gue luapkan dan gue mendapatkan feedback berupa prestasi dan lain-lain. Gue mau kemana? Kalau gue tetap di sini, gue akan berhenti di sini dan gue akan jadi pelatih dengan gaji sekian dan segala macam. Gue tidak meremehkan itu, tapi gue ngerasa itu bukan gue. Gue suka sesuatu yang baru. Oke, mari kita buka peternakan ayam. Iya serius. Ini ngajak nih? Enggak, bukan. Gue pikir udah siap aja. Itu. Oh iya. Jadi habis itu gue berhenti, gue pergi bikin peternakan ayam. Emang lu dari dulu suka ayam ya? Iya. Di Makassar. Serius. Gue pakai dengan semua uang yang ada. Waktu itu sekitar 500 jutaan. Terus gue mulai membangunnya pelan-pelan dan merugi. Meruginya itu cukup banyak. Dan sempat dalam kondisi merugi, gue ditawarin sama Ned Kenson untuk balik lagi ke basket waktu Ned Kenson diajak untuk tua. Dan gue tolak dengan sopan kepada Ned Kenson dan istrinya. Gimana bahasa Inggrisnya lu? I'm sorry, no smoking. Pantesan Ned Kenson langsung nganggep, oh ya ini sih dia nggak mau. Nggak mau, gue bilang. I'm sorry, no smoking. Gue bilang kan. Kemudian akhirnya ya udah, gue berpikir kalau gue nggak balik ke basket, gue cari duit di mana ya? Sempet sih tergelincir di hati gue bahwa basket masih bisa dapetin duit. Cuman kalau gue balik lagi, legacy yang udah gue tinggalin di sana, ya udah. Akhirnya, kok masa lu gue harus mulai lagi ya? gitu loh. Aduh apalagi ya gitu. Tiba-tiba Ajang ngajakin main film 5 cm itu. Iya, dia 5 Riza. Dari Soraya Production itu ngajakin gua. Di situ awalnya tuh. Iya. Wow. Setuju, film itu justru yang membuat orang mengenal siapa Denny Sumargo ya. Oh, bukan. Kasus setelah film itu yang membuat orang mengenal siapa Denny Sumargo. Iya, gue pengen lu yang lurusin. Maksudnya, setelah ada seorang wanita perutnya agak buncit, iya kan? Kemudian dia mengaku dihamili, kemudian disitulah saya terkenal sebagai. Tapi film itu pun banyak dapat penghargaan. Iya, yang lain dapat penghargaan, saya dapat hinaan. Iya kan, karena bertepatan dia saat itu. Ya itulah singkat ceritanya. Wow, tapi proses itu kita nggak mau bahas, tapi proses bagaimana lu banyak belajar dalam kehidupan lu ya. Udah itulah.
Terus gitu. gini, Den. Tapi lu pernah kepikiran nggak, Den? Maaf, di basket lagi sedikit. Gue emang nggak mungkin lari ke basket atau punya klub atau bukan punya klub, kalau sekarang punya sekolah basket atau apa ya? Pernah kepikiran karena gue melihat prospek bisnisnya bagus. Waktu itu pun. Waktu itu gue tuh udah banyak memikirkan banyak hal Iya, dulu. iya. Gue tuh udah tahu ini bagus. Tapi gue selalu ini nih gue tuh bukan profit orientasinya yang nomor satu. Jiwa gue yang nomor satu. Bakal total nggak ya gue di sana gitu Iya, ya? satu, gue mau komit gak? Kedua, gue mau put my heart di situ gak? Atau gue hanya melakukan itu karena gue mengejar untung? Sebenarnya itu nggak salah loh, mengejar untung itu. Gue nggak bilang semua yang Motif orang melakukan kan itu salah. beda-beda. Beda-beda, tapi not who I am. Gue nggak bilang gue lebih bagus dari orang itu loh, enggak ya. Iya. Tapi it's just not who I am. Ketika it's not you, nanti pasti bukan lu itu. Jadi gue ngerasa bahwa oke, gue kan tidak kesana, walaupun memang untungnya banyak, tapi gue belum pengen ngelakuin itu. Kenapa harus gue lakuin? Enggak. Dan gue bukan orang yang selalu berpikir bahwa, wah besok gue harus makan apa ya. Gue udah pernah hidup susah. Dan setiap kali gue berpikir besok makan apa, makan aja sih besok tetap. Bener gak? Iya. Bener ya. Dapat Bisa makan aja aja ada kok. aja. Gitu ya. Khawatir doang kan? Iya, Tapi iya. itu wajar gitu loh. Iya, ngomongin makanan di tahun berapa, Den? Enggak. Kita nongkrong di Ben Hill di tempat Iya, gue pernah bikin Contoh. rumah Oh makan dulu. iya, Iya. Makassar ya kan? Makassar. Gak usah harus berlogat Iya, dong, tiba-tiba iya. berlogat ya. Iya. Gue pernah bikin. Apa kareba? Nggak ada urusannya, Oh, itu nggak usah contoh, sampai ke situ. contoh, Iya, iya. contoh. Jadi waktu itu gue pernah bikin beberapa bisnis. Jadi kalau lu tanya, gue tuh punya pemikiran tuh luas. Gue udah berpikir hidup serealistis apa tuh yang harus dijalanin. Makanya gue udah menyiapkan semua hal itu. Satu, ilmunya yang gue cari. Oke. Barang siapa berilmu, di atas gunung, di puncak gunung pun dia pasti bisa berusaha. Walaupun sepi. Iya. Artinya dia bisa membuka ilmu itu dan dia bisa menciptakan sesuatu. Tapi kalau barang siapa tidak berilmu, lu taruh di keramaian yang banyak orang pun dia tidak bisa menjadi apa-apa karena dia tak berilmu. iya. Jadi apa yang gue lakukan semua itu adalah sekedar mencari ilmu, mempersiapkan diri gue. One day gue berhenti dari basket, gue akan kembali kepada kehidupan biasa-biasa. Ya syukur-syukur orang masih kenal lu sebagai you're star, superstar. But who cares? Siapa sih yang peduli sama lu setelah itu? Lu pergi ke kantor, lu jadi bawahan. Oke lah yang ngefans sama lo mungkin akan menspesialkan lo. Seberapa banyak orang di Indonesia yang mengenal lu sebagai pebasket hebat cuy. Belum sebanyak itu. Dan gue tidak mau membiarkan diri gue hidup dengan imajinasi bohong itu bahwa gue akan dispesialkan karena gitu. No. I'm nobody, I have to start from zero. Lu nggak mungkin hidup dengan nostalgia lu. Nggak bisa. Gue nggak mau punya sindrom masa lalu bro. Iya, basket lu juga mulai dari nol, jadi juga karir apapun di dunia entertainment pun segala macam lu mulai juga dari nol. Apapun bisnis itu. pun juga lu mulai Iya. dari nol. Mulai dari Ketika nol. lu mulai berbisnis, terus akhirnya juga mendalami yang namanya entertainment, kan mulai banyak tuh film dan segala macam. Lu ngerasa itu, this is my thing. Dunia lu Awalnya enggak. Awalnya gue merasa ini pilihan yang salah. Karena waktu itu gue masuk, kok rasanya gue di sini mengalami masa stagnan dan struggle yang lebih besar dari waktu gue main basket. Kalau basket itu cuy, lu dribble, tinggal lu ulang. Itu lu yang Lu mau hayati, lu nggak mau hayati, lu ulang, lu jago. 1000 kali aja tiap hari. Potong leher gue kalau itu lu nggak jago. Iya. Iya kan? Basket itu secara mekanisme lu bisa pelajari. Tapi kalau ilmu film, lu mau metode acting, nanti lu begini. Tapi kalau nggak ada jiwanya ngikut, kosong cuy. Iya, ketahuan. ada orang kayak contoh yang paling simpel ya. Nangis. Orang punya metode yang berbeda-beda Beda-beda. caranya. Iya. Gitu. Tapi balik lagi yang paling terasa terlihat dan sampai kerasa Dari ke sini. penonton Iya, yang pada saat iya. dari soul-nya. Iya, itu yang mereka teman-teman sebut sebagai tingkat tertinggi dalam bermain seni peran adalah kejujuran. Sejujur apa lu menjalani peran itu? Ya itu. Nah itu kan gue nggak nangkep. Awal-awal Maksudnya apa sih? jujur apa gue bilang? Ini paling susah dulu jujur. Mohon maaf ya, iya. Kita kerja bohong mulu. Iya. Sama Ko Kim Hong kita bohong. Bilangnya kita pergi mana, padahal main judi. Ketangkap lagi. Bilangnya kita habis dari mana, padahal habis bungkus cewek. Gitu kan. Nggak ketangkep kalau yang Iya, gitu. itu nggak ketangkep. Iya kan. Cuma dalam hati gue, ini jujur apa? Udah gitu bro. Kan lu main film udah jelas-jelas. Depan kamera kan lu faking it. Iya. Kita Lu sebagai act. Iya. POV penonton, ya kan dia sedang berakting. Jadi kan kalau gue berpikir jujur, jujur gimana gitu kan berpikirnya. Akhirnya gue baru paham setelah cukup lama. Dan babak belur dulu, yang namanya juga di underestimate dan juga tidak dianggap. Bahkan tidak ditawarkan peran,
itu sudah dirasakan sampai akhirnya gue sampai di titik itu secara tidak sengaja. Sekarang secara tidak langsung dunia peran ini lu sudah lumayan lama loh. Iya. Udah lumayan Total ada lama berapa film ya? Sekitar mau 15-an something, 15-an sekitar yang paling menurut lu yang paling berkesan. Semuanya pasti punya cerita ya, Den, tapi apalagi film yang buat pertama. lu yang wah, gila gue jadi orang yang berbeda atau apa. Ini film apa, Den? Kalau ditanya berkesan karena disitulah gue punya pengalaman pertama dan gue merasakan sesuatu yang aneh dan gue coba untuk memeranginya, berdamai dengan keadaan itu tuh 5 cm. Oke. Tetap. Itu aneh buat gue. Gue masuk ke dalam satu dunia yang kayak ini orang pada ngapain. Terus syuting tuh kayak begini ya. Anjing, Junot ribet banget anjing. Gue bilang kan. Makanya dia jadi DJ sekarang. Iya. Ralin, ya Allah lama banget mau adegan nangis doang. Bukan cantik banget. Iya. Belum saya Koji ya. Belum saya Koji yang mau manjat gunung kan susah banget. Lu ngapain ikut syuting ini kan lu tahu lu susah naiknya gitu kan. Iya, zaman itu. Jadi dengan begitu banyak pertanyaan yang membuat gue ngerasa kayak wah this is best moment sih. Nah, yang berikutnya kalau ditanya dengan dunia seni perannya di mana gue mulai merasakan nikmatnya itu pada saat gue main film Man Called Ahok. Man Called Ahok itu film kontroversial karena Ahoknya kan saat itu ya, karena Pak Ahoknya. Tapi filmnya cukup sukses meraih 1,7 juta penonton box office. Mungkin kalau Pak Ahok nggak kontroversi saat itu mungkin lebih banyak ya saat itu ya. Tapi nggak apa-apa karena di situ gue merasakan bahwa oh inilah jujur itu. Pada saat gue memerankan bapaknya Pak Ahok waktu itu gue dapat film itu juga nggak sengaja karena sudah tidak ada aktor lain yang available waktunya. Ini serius. Iya, makanya kadang-kadang hal-hal yang seperti itu orang nggak tahu ya. Tapi itu adalah kesempatan dan ya berkat dari Tuhan sih. Iya, nggak sengaja gitu. Kayak lu di film Ateng, kan harusnya lu jadi terkenal. Sayang lu masuk penjara saat itu. Jadi aja nggak. Tapi benar. Tapi Dan itu yang kejadian benar. Kalau gue boleh cerita. Padahal aktingnya bagus banget. Gua sampai bingung. Bagus. Thank you ya. Lu memberikan apresiasi. Karena gini, gua sama Denny temenan gitu ya, dan akhirnya gue bisa berada di nominasi yang sama. Waktu itu kita peran pria Indonesia Movie Award. Waktu itu Denny yang menang. Yang favoritnya Denny yang menang, yang itunya adalah Rano Karno. Ya. Tapi gini, gue berasa kayak gue anjir, gue barengan sama Rano Karno sama Densu yang udah mulai duluan bahkan di film gitu loh. Tapi bener, tapi emang kalau kata Tuhan, semua udah ada garisnya. Iya, karena gini loh. Ogi harus berdiri di posisinya dengan porsinya, lu juga. Kita semua hidup saling melengkapi jadinya. Kalau enggak kan nggak ada podcast cadangan ini juga yang viewersnya masih sedikit itu kan. Sekarang banyak, makanya gue minta tolong lu. Ini dia harus banyak abis ini. Ini masih banyak ya. Karena kaki gue datang membawa berkat. Asik. Wah, sudah. Ya, ini berapa biji? Enggak usah ditawar. Tiba-tiba ditawar. Ini berapa ini? Enggak ditawar dong. Iya. Oke, itulah makanya senangnya ngobrol adalah di olahraganya ada, di entertainment gue juga tahu, dan lu juga masih terus berkarya. Kemarin juga abis si Elias Pika. Ada belum juga Miracle ya. Second Miracle. Iya, itu juga keren. Seru banget nih. Kalau di basket boleh kembali lagi ke basket lagi. Ya ada lagi nih. Bener gak kalau lu sempat berantem sama Mario Usang? Bener, kalau berantem sama Mario Usang bener. Berantem sama Victor Roring bener. Berantem sama Faisal bener. Siapa lagi yang kalian tahu? Itu bener semua cuy. Bener semua. Gua aja. Biasanya gara-gara apa? Maksudnya karena saking... Enggak. Jadi beda-beda kasus bro. Jadi sama Mario itu, waktu itu kita udah mengklarifikasi itu secara pribadi. Dan juga udah pernah ada di YouTube lah segala macam. Jadi waktu itu dia baru datang dari Amerika dan saat itu panggung spotlight dia tuh lagi gede banget kan. Ke dia. Dan semua orang tuh pengen banget deket sama dia. While gue melihat bahwa Mario ini sebenarnya menurut gue saat itu ini pemain sangat berbakat. Tapi belum. Gitu. Bukan belum. Tapi gue yakin dia akan pasti banyak orang yang coba menginfluence dia dengan apa yang orang itu mau. Gue tuh maaf ya, gue harus bilang gue tuh sangat visioner. Iya, gue tuh ngelihat itu, gue udah tahu ini abis ini abis itu abis ini begini. Nah gue udah feeling nih, ini anak pasti kan banyak yang pendek kan, bla bla bla. Nah feeling gue beneran terjadi pada saat pelatihan tim nasional, kita lagi nge-gym, tiba-tiba gue ngomong, try to be nice. Gue bilang, wah Ro banyak jerawat sekarang ya, mungkin karena perubahan cuaca. Dia ngamuk, Wak. Sumpah lu tanya Mario.
Karena waktu itu lu belum ada si face wash. Sombong. Kalau misalnya caranya nih kalau lu Mungkin mengerti. kalau gua kasih lu nggak usah solusi. ngomong cuman, bro, buat lu nih. Iya, Dia tuh udah bro. tahu tuh. Ini untuk mengatasinya. Mungkin beda Iya, cerita. iya. Gua ngerti kayak gitu kan. Gua di episode lalu, gua cuci langsung di bawah AC. Iya. Dan sekarang muka lu kelihatan lebih segar ya. Iya. Nah, dia cerita akhirnya sama gue pada saat ada momen akhirnya kita Buka-bukaan. setelah kejadian itu nggak ngobrol cuy. Nggak ngobrol dan gue juga males ya. Maksudnya tiba-tiba Masa dia cuma gara-gara ngamuk itu segala gitu macam. ya? Akhirnya barulah miskom itu terluruskan. Dia saat itu terbrainwash dengan semua orang yang mengatakan buruknya gue. Nah, dia kan bahasa Indonesia kurang bagus. Iya. Jadi pada saat gue ngomong ke dia, yang dia tangkep, oh ini orang mau jahatin gue nih. Defensif. Langsung defensif dan dia langsung, lu ngomong apa lu dalam bahasa Inggris gitu? Terus gue, Gimana? speak no, gitu. Itu yang gue senang lu dipancing tuh cepet beda banget lalu Speak sekarang. no kan, gue bilang, no speak, gue bilang. No speak. Iya. Akhirnya jadi kan beda Komunikasi beda kita, ya, beda persepsi ribut. Nah di situ akhirnya ternyata kita ketawa. Jadi ternyata dia berpikirnya A, gue berpikirnya B. Jadi selalu ada two angle of story kan, yang mana menurut gue disitulah akhirnya kita belajar sama-sama dewasa. Dan akhirnya kita jadi akrab, bahkan kita melakukan kenakalan bersama setelah itu. Iya kan? Yang tidak perlu kita Tidak perlu kita bahas. Ya. Kalau sama Faisal berantemnya karena apa? Faisal ini gara-gara Sorry, waktu lu di mana nih? Udah di SM? Di SM. Jadi Faisal itu menurut gua kesalahannya itu paling utama ada di gua. Karena saat itu gua tuh Gue kan tadi baru mau ngomong, Faisal itu kesalahannya, kalau gue udah mikir Faisal yang salah nih, itu ada di gue. di gue. Jadi waktu itu gue tuh kan emang kalau gue bilang sebenarnya gue punya sisi arogan, bro. Iya. Ya masih sisi arogan gue tuh gue ngerasa bahwa gue tuh harus di-treat begini, begitu, begini. Yang menurut gue secara hitungan gue ini bukan spesial, tapi this is the way you treat people and sekitar lo. Nah, gue tuh nggak suka basa-basi orangnya. Nah, begitu ada kejadian di mana Faisal waktu itu masalah koran nggak penting ini, gue ngerasa koran gue suka hilang. Nah, gue kesel sama koran yang suka hilang ini. Koran. Gue tuh berlangganan koran. Langganan koran zaman Dulu dulu. tuh Ini cuma gara-gara Indopos. Banyak Indopos. basketnya. Banyak basketnya. Karena gue pengen lihat berita gue ada di situ enggak. Ada nggak? Iya kan? Iya. Emang NPD kan dulu gue ya. Iya. Terus abis itu koran ini hilang mulu. Kesel nggak lu jadi gue? Kesel dong. Permasalahan itu kemudian gue cari tahu. Gue telusuri ternyata koran itu suka diantar ke lantai yang atas. Nanti anak-anak di lantai atas baca, abis Baru itu entah buahin. kemana. Oh. Nah setelah gue telusuri, gue tanya terakhir itu siapa. Gue lupa pebasket cewek. Terus dia bilang terakhir dia kasih Faisal. Udah lancang dong. Enggak, sama Faisal Berantemnya gara-gara ini sumpah lucu. begitu. Karena gue udah kesel banget. Akhirnya gue luapkan lah kepada Faisal. Gue turun ke lapangan pada saat latihan. Gue bilang, weh koran gue lu taruh di mana? Lah, gue kasih ke sini. Dia kasih lagi ke orang. Terus gue bilang sama dia, ya lu kalau pinjam koran orang, lu harusnya tanggung jawab dong. Bener dong omongan gue. Iya kan? Ya gue nggak tahu. Gue cuma dikasih gini. Dia juga nggak salah lah. Anggap udah pokoknya emosi gue lampiasin ke dia. Karena gue lihat mukanya begini mulu nih. Iya Lu maksudnya tau kan Faisal kan? Faisal tuh begini mulu. Jadi kan kayak lu nantangin gue. Enggak, muka gue emang begini. Jadi kan emosi. Iya kan? Lu kalau lihat Faisal kalau belum kenal emosi nggak? kalau nggak kenal betul. Lu nantangin gua, enggak lu muka gua emang gini kok. Ya, dia pun jadi oke lah. Nah, gua enggak ada sempat ada obrolan itu. Jadi akhirnya ribut. Iya. Ribut tuh. Ribut mau gua pukul pakai batu bata dipegang sama Welly. Astagfirullah. Sama Welly sama Aming waktu itu. Udah bro, jangan bro. Gue bilang, gue sikat lu. Saya Padang, gue Padang. Gue bilang, kenapa mau jual sate Padang lo berdua? Gila, berarti lu emang udah terbiasa ya. Maksudnya kalau gue Padang, lu Padang. Ingat ya, Iya. Makassar lu ikut Makassar. Iya. Emang lu terbiasa ikut ke beberapa Pokoknya suku dia ya? ngomong apa, gue juga sama gitu. Kecuali kalau gue bukan suku itu, kayak misalnya gue Papua, gue Indonesia, kita Papua Indonesia. Sama. Iya sama Pokoknya kayak kita sama. waktu para tabas. Sama. Pokoknya kita harus sama gitu. Karena kan Indonesia itu sama gitu kan. Iya. Akhirnya udahlah, selesai masalah itu jadi berbuah ke Victor Roring. Pada saat kita dipanggil semua, Berantem lagi. Victor Roring itu ngomong, sebenarnya sih menurut gue yang gue tangkap saat itu Victor Roring coba untuk memperlihatkan caranya dia untuk Gain the respect. dan untuk ngasih tahu bahwa lu nggak boleh kayak gini di tempat gua gitu. Nah,
Victor Rory ngomong, kalau ada yang mau begini-begini, lu boleh keluar dari tim ini. Nah, gue nangkepnya ofensif. Oh, lu ngusir gue lo? Iya, gue nangkepnya ofensif. Mas, saya lagi ngobrol, Mas. Dia lihat makhluk halus di situ ya. Nah, gue merasa itu ofensif dan gue langsung memutuskan untuk resign. Ya ampun. Gitu, jadi gue memutuskan tapi resign. gini ya, di masa muda itu lu akui bahwa lu tuh memang emosional. Emosional gitu, dan meledak-ledak. Akhirnya ketika gue memutuskan resign, terus gue nggak dikasih Mas Erick Thohir turun untuk menyelesaikan masalah saat itu, Victor Rory ternyata udah kecewa mungkin sama gue. Udah nggak mungkin. Akhirnya gue nggak dimainin dalam satu tahun itu, satu season. Jadi gue ditaruh di bangku cadangan. Oh my God. Iya kan? Gue nggak dimainkan dalam satu musim itu. Gue ditaruh di bangku cadangan. Yes. Dan kalaupun gue dimainkan, itu benar-benar tinggal 1 menit. Oh, ada di 1 posisi. menit, bahkan tidak dimainkan. Camat gitu. deh ya. Dijadikan Cadangan pemain mati, cadangan ya. mati lah ibaratnya. Dan saat itu kan ego gue kesentuh banget ya. Iya. Pasti gue ngerasa kayak ini orang bajingan banget. Kok lu bisa ngancurin karir seseorang tanpa lu ajak ngobrol, tanpa lu ayomi. Lu menunjukkan bahwa diri lu lebih hebat karena lu pelatih. Jadi lu melihat bahwa dia ini masalah like and dislike doang nih, bukan masalah lu bagus main atau enggak gitu ya? Iya betul. Jadi gue ngerasa kayak oh ini udah jadi like and dislike, udah jadi masalah pribadi dan menurut gue dia nggak fair. Iya. Kenapa dia nggak fair? Karena dia pelatih. Iya. Gue paling nggak setuju sama pelatih yang punya otoritas tinggi, kemudian memerankan karakter bahwa gue bisa kok nyetop lo dan membuat karir lo tuh nggak turun, hilang, dan gue bisa ngelakuin itu karena gue pelatih, gue gak suka. Lo ngelihatnya begitu? Iya, kalau lu gak suka sama gue, bawa gue ke tempat lain di mana gue bisa berkarya. Yang penting gak sama lu kan? Iya. Jangan bikin gue di trade ke atau apa diatur lah. Cadangan, dan lu memperlakukan gue dengan dendam lu sendiri atau mungkin pemikiran lu bahwa lu bisa ngabisin karir gue segala macam. Disitulah berbenturan lah pemikiran gue itu dengan apa yang dilakukan Ito saat itu. Iya. Urusan ini udah beres atau belum? Saat itu akhirnya beres, tapi lewat permasalahan yang lebih gede lagi setelah itu. Jadi pada saat itu nggak beres, harap. Iya, jadi pada saat kompetisi reguler, SM tanpa gue tuh bye-bye aja. Oke. Bye-bye aja. Nggak perlu ada gue juga menang-menang aja. Gue tahu. Begitu di final, gue udah bilang, lu akan dapat masalah sama Aspak Putra Riau. 100% Aspak Putra Riau. Kalah di game pertama. Iya. Nggak main kan gue? Itu gue nggak main. Iya. Kan best of 3. Game kedua mainnya di Riau. Game pertama main di SM, kalah. Iya. Dua main di Riau. Animunya Riau itu gila. Nggak pernah bisa keluar dari leadnya Aspak dari awal quarter. Dan itu bener-bener cacing, injek mukanya Rico, entah sengaja atau enggak. Technical foul, out. Roni nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Kagak ada yang bisa ngapa-ngapain saat itu. Terus gue begini, kalah kan lo? Akhirnya kalah, benar 2-0. Hampir kalah, cuy. Oh, hampir kalah. 5 menit, tiba-tiba Mas Erik, gue sih ngeliat Mas Erik berdiri sono. Tiba-tiba di sini, Patrick Gosal, gue inget tuh. Iya. Dia kayak ngomong sama Patrick Gosal. Gue feeling lagi, Patrick Gosal ya ke gue. Dan main. Iya. Sumpah gue nggak. Akhirnya main 5 menit terakhir. Main. Terus gue masuk kan, gue udah berpikir gini. Kalau dia kalah, kejadian kan. Tapi kalau dia kalah, gue nggak profesional. Iya. Gue siapa? Gue Denny Sumargo. Gue baper nggak? Gue nggak boleh baper. Gue fighter nggak? Gue fighter. Gue petarung nggak? Gue petarung. Gue tarung buat Satria Muda untuk last minute gue. Menang di game itu. Ini gue cerita sembari sedih karena gue ingat nih. Iya. Gue turun, tiba-tiba Wenda kasih bola ke gue. Polanya apa, Wenda? Gak tahu. Oh, polanya nggak tahu gitu? Dia tahu. Iya. Lu tahu apa yang dilakukan? Si Ito tuh udah nggak mau ngasih perintah kan? Dia cuma diem doang. Patrick Gosal itu cuma gini. Open. Maksudnya untuk lu ISO aja. Supaya lu ISO. Isolate. Dan 5 menit gue isolate. Itu poin kita ketinggalan. Gue lupa 9 apa 11. Iya. Gue kejar cuy. Dan jadi barangnya. Jadi gue 3 point. Gue tahu nih Vinton suka jalan. Set, gue masuk. Gue makan dikit dia foul. Gue tembak 2. Set, gue sampai dihantem. Ini kan gue masuk drive ke pinggir line. Iya. Sama gapeng ditutup. Buang. Gue miring nih. Gak dikasih foul. Anjing gue lempar begitu. Set, masuk. Iya. Skor sama, ngelit, menang. Satu sama.
Berikutnya langsung di SM. Game ketiga di SM. Mental balik kali ya. Iyalah. Ngelit SM nggak pernah ngejar Aspak. Itu udah dimainin terus lo? Nggak dimainin. Nggak dimainin? Oh balik nggak dimainin. Jadi pada saat game ketiga SM ini kan ngelit. Nggak pernah kekejar nih Aspak. Elunya nggak dipakai lagi? Nggak main. Berarti ini udah bener like and dislike kasarnya Dan gitu ya? Gue buang baju gue bilang Mas Erik turun, terus gue peluk Mas Erik, Mas saya pamit dari basket. Itu di situ ya, berarti lu pamit tuh di situ ya terakhir? Di situ, tapi saat itu kejadiannya Mas Erik nggak merelakan gue pamit. Jadi kejadian malam final di Putra Riau itu, sebelum malam final itu ada kejadian yang paling parahnya gue mau tusuk lehernya Victor pakai garpu. Pada saat latihan pagi, ini kan anak-anak kan udah kalah di game pertama. Di game kedua ini mereka kan mungkin try to relax. Tapi Ito mungkin tidak setuju. Dan dia mengeluarkan strategi saat itu yang gue lihat dia langsung hantam keras. Dang! Nggak ada ya gini, bercanda gini. Fitro. Lah gue kan ikutan Fitro ya. Sekarang gini, lu udah bermasalah sama nih orang, lu nyari masalah lagi nggak? Enggak kan? Ya gue ikut aja, gue cuek gitu. Tiba-tiba, ini nih, gue lagi Fitro menghadap ke sana. Dia tuh di tengah lapangan di ujung situ. Ya kan, tiba-tiba dia nunjuk gue, kamu yang lagi nembak, ketawa-ketawa lu, keluar dari lapangan. Lah, gue kagak ketawa, Wak. Kan ini pemain nih kan? Iya. Ya udah gue keluar lah dengan keselnya. Sampai beberapa pemain ngedeketin dia ngomong, Coach si Densu nggak ketawa-ketawa. Enggak, gue lihat dia ketawa. Itulah di situ gue pulang di hotel, gue ambil ini, mau gue jadiin tuh barang, dipegang nggak lah gue sama Wahyu, dimasukin ke lift, dibawa ke kamar, gue banting itu, gue ngamuk lah di situ, gue bilang dia kalau nggak ini jangan panggil nama gue Denny Sumargo, itu gue udah nggak peduli. Nah itulah jeleknya karakter gue. Iya, terpantik. Gue orang yang berpikir pendek dan emosional yang gue menganggap saat itu permasalahan gue sama Coach Ito lebih kepada miskom. Iya. Sekarang gue, maksudnya setelah itu gue berpikir dan gue tidak harusnya membesarkan masalah itu. Dan anggaplah akhirnya terpancinglah Coach Ito juga jadi kecewa sama gue. Jadi ada dua orang yang kecewa, yang akhirnya tidak sefrekuensi. Jadi nggak tahu mana yang harus nyelesain nih. Terus kecewa terus. Nah, menurut gue, ego gue gede. Coach Ito saat itu belum bisa menahan ego gue. Gue menganggapnya hanya sebatas itu. Dan sekarang hubungan gue dengan Coach Ito baik-baik aja. Dan omongan gue ini ya, jangan kemudian orang nonton kemudian menyalahkan Coach Ito. Enggak. Menurut gue setelah gue pertimbangkan, saat itu Coach Ito mungkin tidak punya pilihan lain setelah melakukan hal itu. In the end of the day, dia adalah pelatih yang harus bertanggung jawab terhadap satu tim. Dan tujuannya adalah untuk membuat tim itu menang. Dan kenyataannya Coach Ito dengan berbagai prestasinya dan dia menang sebagai pelatih di klub dan juga pelatih di nasional. Betul, kita tahu dia berhasil saat itu dan walaupun saat itu akhirnya gue memilih untuk hengkang, tapi menurut gue Coach Ito sudah melakukan apa yang harus dilakukan dan biarlah urusan pribadi gue itu hanya menjadi cerita sekelumit episode ya. Kalau kalian dengar cerita gue ini, ambil hikmatnya. Hikmatnya adalah jangan jadi pemain yang emosional kayak gue. Jangan berantem sama pelatih lu. Hindarin semua perseteruan. Jadi gini ya, kalau misalnya dibanding berantem sama pelatih lu, mendingan minta di trade atau pindah. Betul, itu jauh lebih baik daripada akhirnya berbuah hal-hal buruk yang kemudian hari mungkin case-nya bisa lebih parah daripada gue. Karena itu pernah gue dengar terjadi pada Abraham Damar Grahita. Waktu itu sama pelatih walaupun mungkin tidak sekeras gue gitu. Jadi tapi karakter Abraham pun keras yang membuat kita tahu Abraham sekarang menjadi pemain nomor 1 sih di Indonesia. Cuma kita tahu karakter yang seperti itulah. Tapi kerasnya seorang pemain itu kadang-kadang dia merasa itulah energinya dia dari situ. Iya. Gitu. Perlu dia pelihara ya. Perlu dipelihara. Tapi pelatih kalau dia pinter, dia harusnya bisa mengayomi energi itu. Karena jangan dihajar si energi itu. Hilang nanti. Dia pasti akan ngelawan balik. Tapi diayomi, diarahkan. Itu terjadi waktu gue akhirnya pindah dari Satria Muda ke Garuda, di mana gue ketemu ke Rastafari. Diayomi energi gue. Happy di sana itu kalau gue nggak retak doang itu. Ya lu masih main. Gugur Satria Muda itu, bertaruh gue. Iya tahu itu yang final ya. Gue udah bilang sama diri gue, this is my last year. Last chance. Satria Muda itu tumbang atau kaki gue patah, gue bilang. Retak.
Goblok. Iya. Lalu setelah itu, saya menyesal dengan perkataan gue. Now I cannot play. Iya. Jadi gue ke Kelly dong. Iya. Walaupun akhirnya gue bikin buzzer beater terakhir kan. Iya. Gue Main. bilang ke Kelly, tolonglah wah. Tolonglah bantu. Kau keluarkanlah semua ajimat kau itu ya. Niko Donda, aku gak terlalu suka sama kau. Iya, tolonglah. Tolonglah. Iya. Last game, please gitu loh. Begitu mereka main, tai lah kalian semua. Kalah. Waktu itu kalah di final ya. Iya. Terakhir aja, karena pemain cadangan, berarti lu satu-satunya merasakan jadi pemain cadangan. Apakah pada saat itu di SM? Atau pernah juga lu merasakan jadi pemain cadangan selama jadi pemain basket profesional? Pernah yang tadi di SM itu. Iya, itu karena dalam tanda kutip yang tadi case itu. Sama waktu di Aspak di awal-awal tahun aja. Oh, oke. Enggak, malah gue jadi pemain inti di awal tahun. Iya. Nggak pernah kan? Di tengah tahun baru saya jadi pemain cadangan ya. Iya, tapi ngalamin tapi lu tahu pada saat kesempatan diberikan, lu memberikan yang paling maksimal gitu Iya, ya. kalau POV dari pemain cadangan itu adalah kita kan selalu merasa peran kita itu tidak dianggap kadang-kadang. Iya, Itu minimal ya. Kalau kita udah ke pressure dengan kondisi kita. Tapi gue selalu bilang sama diri gue, jangan pernah berhenti mempercayai diri lu sendiri. Iya. Itu dulu. Karena kalau lu udah berhenti mempercayai diri lu, walaupun lu jadi pemain inti, maka lu akan tetap cadangan di situ. Karena lu tidak akan pernah melihat kualitas lu. Iya. Walaupun lu udah di pemain cadangan, tapi kalau lu selama tidak pernah berhenti mempercayai diri lu, maka lu akan melakukan sesuatu. Iya. Selepas pertandingan itu, you gonna do something. Iya. Put some effort. Iya. Tapi kalau lu berhenti mempercayai diri lu ya, lu pasti akan begitu aja, ikut alur aja. Ikut aja deh. Menyalahkan pelatih, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Man, basketball player itu warrior. Dia itu petarung di atas lapangan. Dan kapanpun, apapun, bagaimanapun kondisinya, seperti apa yang gue cerita tadi, dengan sekelimit masalah gue, dengan persekian split second itu gue harus berpikir, gue biarin kalah, or I'm become a warrior. Iya. Okay. Hal ini adalah menjadi penutup untuk kita jadi renungan kita semuanya, apalagi untuk semuanya yang nonton yang ternyata adalah pemain cadangan. Iya, benar. Kita butuh motivasi dari seseorang yang pernah ada di sana, binder gitu loh. Sekali lagi terima kasih Denny Sumargo sudah berbagi 2 episode yang sangat luar biasa. Episode pertama jualan, episode kedua adalah motivator. Terima kasih Ayah. Tapi jujur, ini biar kita bongkar di episode ini adalah gini, kita syuting di hari yang sama. Tapi kita senangnya adalah datangnya dari lu sendiri ya. Mungkin karena gini, kita teman lama, jadi bahkan lu tadi datang ke sini tuh sebenarnya bukan mau syuting. Gue pengen reunian, pengen ngobrol. Gue pengen cerita. Dan gitu. Gue biasanya agak males ke beberapa channel atau podcast. Tapi gue sering memantau podcast cadangan. Dan effort yang kalian lakukan menurut gue perlu apresiasi. Walaupun secara penonton mungkin masih kecil, buat gue itu hal yang realistis yang tidak perlu ditakutkan. Ingat, basket di Indonesia itu akan berkembang bersama dengan komunitasnya. Termasuk di era digital di mana hanya podcast cadangan yang berani mengambil resiko, membuang waktunya, menginvestasikan segala hal. Terserahlah alasan kalian gak mau kerja. Tapi kalian akan menjadi awal dari keseluruhan cerita di mana basket Indonesia one day harapan kita makin besar, komunitasnya makin luas, dan podcast ini yang akan menjadi legendnya, bahwa sebelum ada podcast itu nanti apalah atau mungkin masih kalian, bahwa sudah ada podcast cadangan. Betul. Amin. Terima kasih. Tidak semua podcaster berani loh, berani melakukan itu, karena penontonnya kecil. Tapi lu ngerasain kan di basket, lu kayak curhat bang sama di basket susah kan? Iya, kalau di basket gue dulu kan penontonnya masih lumayan. Sekarang kan dia menurun banyak kan akhirnya. One on one gue dulu biasa, sekarang turun. Tapi yang masih kita tetap berjuang dong. Iya, berjuanglah buat basket Berjuang Indonesia. dong. Nggak Itu karena kalian memang benar-benar ngelakuin dari hati, karena kalian suka. Kalau kalian enggak ini bayarannya. Karena kalau kalian nggak suka, kalian tidak akan pergi sejauh itu. Betul. Seperti itulah basket berawal dari hati, luapkan semuanya karena waktu tidak akan pernah kembali. Sedap. Terima kasih sudah nonton episode ini. Seru banget. Silakan berikan komen sebanyak-banyaknya. Kasih tahu teman bahwa akan ada. Gila lo subscriber. Ayo dong ini subscribernya. Akan ada Densu. Sponsor dari Densu di acara ini. Dadah teman-teman. Dadah. Gila.